Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Taruna Madani Yusuf Vensitorus, NIT 1903021103, kelas Charlie. Izin mempresentasikan tentang ringkasan materi tentang prestasi terbang. Di sini kita mulai dari latar belakang Pak Edi Sufyan. S1, S2, beliau menjenjang pendidikan di Manchester dan S3 di Australia. Beliau juga pernah bekerja di Lapan dan menjadi dosen di berbagai universitas seperti STKD, ITB, Melbourne Institute Business dan Teknologi, Swiss German University, MMA dan MBA. Beliau juga mempunyai PT, yaitu PT Aeropork, Aircraft Oil dan Gas Procurement, PT Sinergi Engineering Automation, PT Wirapinus, dan masih banyak lainnya. Beliau juga melakukan trading atau seperti membeli rumah yang murah di bank yang rusak lalu memperbaikinya dan menjual kembali. Itulah pekerjaan Pak Edi Sofyan selain menjadi dosen di STKD. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi pertama. Apa saja yang ingin Anda ketahui di prestasi terbang ini? Di prestasi terbang, Anda akan belajar tentang jarak lepas landas, tingkat pendakian, waktu, jarak, bahan bakar untuk mendaki atau crossing, kecepatan jelajah, waktu konsumsi bahan bakar, jarak, dan bahan bakar hingga turun. Jarak pendaratan ground roll, jarak pendaratan ground roll, jarak pendaratan lebih dari 50 feet rintangan. Oke, yang awal yang harus kita pelajari adalah terminologi yang wajib Anda ketahui. Berat lepas landas maksimum atau dalam bahasa Inggris maximum take off weight atau MTOW adalah berat maksimum di mana pilot diizinkan untuk lepas landas karena batasan struktural atau lainnya. Istilah analog untuk roket adalah masa lepas landas kotor atau GLOW, GLOW. MTOW ini biasanya ditentukan dalam satuan kilogram atau pound. Dan selain berat lepas landas maksimum, ada juga kecepatan manuver pesawat terbang adalah batasan kecepatan udara yang dipilih oleh perancang pesawat. Pada kecepatan mendekati dan lebih cepat dari kecepatan manuver, defleksi penuh dari sebagian permukaan kontrol penerbangan tidak boleh dicoba karena risiko kerusakan pada struktur pesawat. Seperti jika pilot membawa pesawat lebih dari kecepatan yang ditentukan oleh perancang pesawat, maka struktur pesawat akan rusak. Seperti itu. Dan untuk MTOW, contohnya seperti jika pesawat terbang dan membawa beban yang lebih dari yang ditentukan, maka pesawat itu tidak akan terbang. Jadi akan stuck kayak di situ. Selanjutnya adalah torque atau torsi. Torsi adalah hasil bergulung ke kiri atau rotasi berlawanan arah jarum jam dari reaksi yang sama dan berlawanan arah. Note, sedikit kecenderungan belok kanan bawaan pada pesawat. Dorongan asimetris pada sudut serang yang tinggi dan pengaturan daya yang tinggi, yaitu take off. Propeller yang turun memiliki sudut serang yang lebih besar daripada propeller yang naik. Presesi. Baling-baling berputar bertindak seperti giroskop. Ketika gaya diterapkan pada giro berputar, gaya bertindak seolah-olah 90 derajat dalam arah rotasi. Ada juga namanya slipstream. Propeller mendorong udara kembali ke gerakan pembuka botol yang mengenai sisi alt strip atau mendorongnya ke kanan. Hasilnya yaw konstan ke kiri tergantung pengaturan daya. Seperti propeller berputar kan,
dan seperti berputar ke belakang dan akan menabrak ekor pesawat, menabrak rudder, dan sehingga hasilnya akan seperti begini. Jadi kita mau belok agak susah karena dorongan dari propeller ke belakang. Itulah namanya slipstream. Ada juga namanya pendakian atau crossing. Kemampuan memanjat tergantung pada daya dorong. Lebih banyak daya dorong dibutuhkan di ketinggian lebih tinggi. Sudut serangan. Tingkatan sudut serangan. Lebih banyak daya angkat, lebih sedikit kecepatan. Penurunan. Lebih sedikit daya angkat, lebih banyak kecepatan. Meluncur 3 gaya berat, yaitu berat, angkat, dan drop. Reaksi luncur resultan gaya angkat dan gaya hambat lawan berat. Thrust, komponen horizontal berat. Belok, komponen vertikal lift. Gaya sentrifugal, gaya Beijing yang memiliki pesawat yang menarik pesawat keluar dari belokan atau benar-benar inersia. Standing stall force, komponen horizontal lift menarik pesawat ke belokan. Stalls adalah sayap tidak dapat menghasilkan gaya angkat yang cukup untuk menopang berat badan karena critical angle of attack tercapai, maka akan terjadi stall. Aliran udara turbulen melampaui aliran udara laminar di sayap C dari P dengan cepat bergerak menuju trailing edge. Pesawat dapat berhenti pada kecepatan udara atau sikap apapun jika kritis. Sudut serang terlampaui pesawat akan berhenti pada kecepatan yang ditunjukkan sama terlepas dari ketinggian. Faktor-faktor yang mempengaruhi stall adalah bobot, karena bobot lebih berat sudut serangan yang lebih tinggi atau lebih dekat ke sudut kios. C dari G, memajukan kecepatan stall yang lebih tinggi, kecepatan stall yang lebih rendah dari belakang. Pergolakan, hembusan vertikal ke atas dapat menyebabkan pesawat melebihi sudut stall belok. Peningkatan sudut kemiringan atau peningkatan kecepatan stall. Flaps, meningkatkan potensi pengangkatan sayap atau kecepatan kecepatan stand berkurang. Kondisi pesawat seperti salju, beku, es, penyok, aliran laminar terganggu, meningkatkan kecepatan stall. Berputar atau maksud dari berputar ini adalah rotasi otomatis yang berkembang setelah keadaan terhenti. Sayap akan jatuh di stall. Sayap yang mengarah ke bawah memiliki sudut serang yang lebih besar. Sayap yang menerima lebih sedikit daya angkat akan turun lebih cepat. Seret pada sayap ke bawah meningkat, maka akan meningkatkan sudut serangan. Sayap yang berhenti lebih jauh atau rotasi otomatis dimulai. Penyelaman spiral. Spiral adalah belokan menurun yang curam di mana pesawat memiliki sikap nose ke bawah yang berlebihan. Karakteristik spiral adalah sudut bang yang berlebihan, kecepatan udara meningkatkan dengan cepat, tingkat keturunan yang meningkat dengan cepat juga. Kerusakan struktural dapat terjadi jika kecepatan udara meningkat melampaui batas. Sudut crossing terbaik atau base rate of climb, yaitu Vx.
Keuntungan terbesar di ketinggian dalam jarak terpendek meningkatkan dengan ketinggian atau TAS. Angin mengubah sudut climb, tetapi Vx dihitung untuk angin tenang. Tingkat pendakian terbaik atau VY. Keuntungan terbesar di ketinggian dalam waktu singkat. Pengaruh angin terhadap prestasi terbang. Headwind. Pengaruh headwind adalah performa lepas landas yang lebih baik, dan sudut pendakian juga lebih baik. Jarak jelajah berkurang atau kecepatan gerak lebih rendah. Performa pendaratan lebih baik atau ground roll lebih pendek. Tailwind akan mengakibatkan performa lepas landas yang lebih buruk atau perlu meluncur lebih jauh untuk meningkatkan kecepatan udara yang dibutuhkan. Sudut pendakian yang lebih buruk menjadi didorong ke pepohonan, jangkauan pelayaran jadi lebih baik. Performa pendaratan yang lebih buruk atau kecepatan gerak yang lebih tinggi membutuhkan lebih banyak waktu dan jarak untuk pengereman. Pengaruh atmospheric pressure terhadap prestasi terbang. Performa pesawat terutama dipengaruhi oleh perubahan kecepatan udara. Kepadatan udara pada giliran terutama dipengaruhi oleh tekanan, suhu, dan kelembapan untuk setiap penerbangan. Kinerja perlu dihitung berdasarkan kondisi yang berlaku. Kondisi biasanya mengacu pada Standar Internasional Atmosfer atau ISA. Kepadatan udara. Ketika kepadatan udara berkurang, maka mesin tidak dapat mengambil udara untuk pembakaran. Baling-baling tidak bisa meraih sebagian banyak udara untuk didorong atau tarik berkurang. Seperti kita saat di atas, maka udara akan semakin sedikit dan akan susah belok karena pesawat berbelok menggunakan udara. Jika udara sedikit, maka pesawat akan lebih susah untuk berbelok. Selanjutnya ada density altitude resisted atau kecepatan ketinggian adalah ketinggian tekanan yang dikoreksi untuk suhu tidak standar. Bervariasi langsung dengan suhu dan kelembapan atau bervariasi secara tidak langsung dengan tekanan. Ini adalah angka yang memberitahu Anda apa yang dirasakan pesawat atau sayap dan mesin. Ini adalah yang biru nih pada saat suhu udara dingin, dan yang merah adalah saat panas. Yang di tengah adalah normal, standar atmosfer. Bisa kita lihat di sini adalah udara pada saat suhu dingin itu lebih padat dibandingkan pada saat suhu panas. Padahal memiliki tingkat ketinggian yang sama. Itulah perbedaan dari suhu rendah dan suhu tinggi. Maka untuk lebih aman, kita sebaiknya memilih di standar atmosfer yang di tengah. Humiditas juga mempengaruhi prestasi terbang, yaitu kelembapan relatif, rasio air di udara dengan air yang dapat ditampung oleh udara. Kelembapan lebih tinggi sama dengan ketinggian kepadatan lebih tinggi. Efeknya lebih kecil dari suhu, tetapi kelembapan yang sangat tinggi dapat mengurangi output mesin hingga 7%. Ya, kita tahu kalau 7% itu lumayan untuk mengurangi output mesin. Faktor lainnya yang mempengaruhi prestasi terbang yaitu turbulence, karena mengurangi kemampuan manuver dan pengendalian dan
membutuhkan kecepatan udara yang dikurangi. Dan faktor lainnya yang mempengaruhi proses terbang adalah teknik pilot atau pilot teknik, rotasi speed, terus constant pitch altitude, aircraft configuration, think about a go around, like seperti flaps, landing gear, cowl flaps, dan spoiler. Kondisi runway juga akan mengganggu atau mempengaruhi prestasi terbang, karena runway terbaik adalah runway yang kering dan beraspal. Kalau berbagai macam kondisi runway seperti rumput kering lebih dari 20% adalah gulungan tanah. Dan ada juga rumput basah, lebih 30% atau lebih ground roll lepas landas, dan 60% pendaratan di tanah. Landasan pacu berkerikil, sedikit penurunan performa. Landasan pacu beralur basah atau groove runway, mirip dengan kering dan di aspal. Menentukan prestasi terbang untuk semua fase terbang. Lepas landas. Bagian lepas landas dari penerbangan adalah jarak dari titik pelepasan rem ke titik di mana pesawat akan mencapai ketinggian tertentu di atas permukaan 35 feet. Selama take off, gaya angkat dibuat pada sayap untuk mengatasi berat pesawat. Hal ini dilakukan dengan percepatan maju pesawat yang dihasilkan oleh gaya dorong yang lebih besar daripada drag. Bisa kita lihat di sini, pesawat membutuhkan 4 gaya untuk bisa terbang, yaitu lift atau gaya angkat, thrust gaya dorong, drag gaya hambat, dan wake berat. Seperti jika tidak ada salah satu gaya dari 4 gaya ini, maka pesawat tidak akan bisa terbang. Take off performance. Semakin kuat mesin dan semakin ringan pesawat, maka semakin cepat pesawat akan berakselerasi dan semakin pendek jarak lepas landas. Jarak take off adalah total panjang take off run atau take off roll, dan jarak pendakian awal hingga 35 feet. Take off tidak boleh dilakukan jika jarak take off yang tersedia kurang dari jarak take off yang diperlukan. Terms dan definition. Take off distance required atau TODR. Jarak yang dibutuhkan untuk lepas landas dan mencapai ketinggian layar. Biasanya seperti standarnya 50 feet. Di atas landasan pacu pada kecepatan keselamatan lepas landas. Take off run atau TORR. Diperlukan ground run yang sebenarnya, take off safety speed atau TOSS, kecepatan yang memberikan margin yang memadai di atas kecepatan stall, dan konfigurasi take off tidak boleh kurang dari 1,2 fs. Clearway atau area yang ditentukan di atas tanah atau di atas air yang bebas dari rintangan, sehingga sebuah pesawat dapat melakukan climb. Take off run available atau TORA, panjang runway yang tersedia dan cocok untuk ground run pesawat lepas landas. Take off distance available atau TODA, panjang take off run yang tersedia ditambah jalan yang clear. Stop buoy atau area yang ditentukan di atas tanah di ujung runway, area yang sesuai di mana pesawat dapat berhenti dalam keadaan darurat.
Accelerated Stop Distance Available atau ASDA. Jarak yang ditentukan sebagai panjang efektif yang tersedia untuk digunakan pesawat yang melaksanakan take off yang dibatalkan, termasuk stopway apapun. Faktor yang mempengaruhi take off. Berat pesawat, air density, wind, runway condition, aircraft configuration. Aircraft configuration ini dibagi menjadi dua, yaitu flap setting atau pengaturan flap berpengaruh pada drag aerodinamis. Sebagian besar pesawat menggunakan flap 10 hingga 15 derajat saat lepas landas. Jarak lepas landas akan berkurang dengan meningkatkan sudut flap pada awalnya, tetapi dengan peningkatan sudut ini, flap meningkatkan drag, dan dengan demikian akan mengurangi gradien climb untuk masa pesawat tertentu. Selain flap setting, ada juga airframe contamination, yaitu jika badan pesawat terkontaminasi oleh embun, es, atau salju selama lepas landas, maka kinerja pesawat akan berkurang dan jarak lepas landas akan meningkat. Komponen angin. Angin, ada berbagai macam angin seperti headwind. Headwind, jika terjadi headwind maka akan memperpendek jarak lepas landas dan mendarat. Tailwind, jika terjadi tailwind tetap dalam batasan untuk pesawat berforma tinggi. Crosswind, pastikan otoritas kemudi yang memadai atau meningkat dengan kecepatan udara, jadi mungkin disesuaikan penggunaan flap. Crosswind, komponen crosswind maksimum yang ditunjukkan oleh crosswind maksimum yang ada selama sertifikasi FAA seringkali tidak mendekati kemampuan maksimum pesawat yang sebenarnya. Lemah kurangnya otoritas kemudi atau tidak cukup defleksi. Seringkali Vx kurang angin sama dengan 0,3 V. Jadi V adalah sudut pendakian terbaik. Dapatkan ketinggian maksimum dalam jarak terpendek. V adalah tingkat climb terbaik, tingkat pendakian terbaik. Mendapatkan ketinggian maksimum dalam waktu singkat. Cruise flight. Pesawat akan lebih efisien di ketinggian sayap mesin. Cuaca umumnya terbatas pada atmosfer sehingga Anda dapat terbang di atasnya. Cuaca lebih tinggi memberikan lebih banyak opsi jika terjadi keadaan darurat. Reserves atau cadangan. VFR atau 30 menit dengan kecepatan jelajah normal. VFR malam atau 45 menit dalam kecepatan jelajah normal. Cruise. Fase cruise melibatkan penerbangan di level sebagian besar waktu dan sangat sedikit perubahan level. Presentasi waktu dan bahan bakar perjalanan terbesar yang dikonsumsi biasanya dalam fase cruise. Faktor yang mempengaruhi total waktu dan pembakaran bahan bakar adalah pemilihan kecepatan dan pemilihan ketinggian. Landing distance. Dua varietas, yaitu ground roll dan jarak di atas rintangan 50 feet, 50 kaki. Juga dikenal sebagai jarak lepas landas dan jarak bagi pesawat untuk melewati rintangan 50 feet setelah start berdiri dari daya lepas landas maksimum. Faktor yang mempengaruhi landing distance, yaitu
Bisa kita lihat di sini berat. Jika semakin tinggi, semakin berat pesawat, maka jarak dan kecepatan yang dibutuhkan untuk take off atau landing maka naik atau lebih besar. Pendaratan kinerja maksimum selalu dicapai dengan flap penuh, dengan full flap. Angin yang saling kaku atau angin silang yang terkadang mendikte penggunaan flap partial. Di sini saya akan membuat aplikasi menggunakan software MATLAB. Pertama kita ketik guide. Dan setelah kita ketik guide dan enter, maka akan muncul jendela seperti ini. Ketika sudah seperti ini, maka kita klik yang paling atas lalu kita enter atau OK. Nah, ketika muncul jendela seperti ini, di sini kan namanya Untitled 1. Saya akan mengganti namanya. Di sini karena saya akan membuat aplikasi luas persegi, maka saya akan mengganti namanya menjadi luas persegi. Nah, setelah kita mengganti namanya, maka akan muncul seperti ini. Mari kita minimize dulu. Dan kembali ke jendela seperti ini, jendela yang tadi. Setelah muncul jendela seperti ini, di sini saya akan membuat aplikasi luas persegi dan saya menggunakan 3 komponen yang ada di bar sebelah kiri ini. Komponen pertama yang saya butuhkan adalah edit text. Edit text ini adalah suatu komponen yang ada di guide yang agar pengguna dapat mengedit teks tersebut menggunakan keyboard. Lalu komponen kedua yang saya butuhkan adalah static text. Static text ini untuk membuat label. Dan yang terakhir adalah push button. Push button ini untuk membuat tombol. Nah, pertama-tama yang akan saya buat adalah membuat label. Di sini saya akan membuat label di sini dan di sini. Setelah menjadi label seperti ini, ada 3 cara untuk mengedit kata-kata yang ada di label ini. Yang pertama adalah inspected. Yang pertama adalah yang di atas, yang kedua adalah klik kanan inspected properties, dan yang terakhir adalah double klik kiri. Sini saya akan mengganti namanya menjadi, di bagian string saya akan mengganti namanya menjadi luas persegi. Nah, saya juga akan mengganti ukurannya mungkin 18 atau 20. Saya juga akan mengganti warna backgroundnya. Dan warna tulisannya. Nah, maka tulisan yang di label yang tadi putih kosong akan berubah menjadi seperti ini. Di sini saya akan membuat satu label lagi. Sini saya akan mengganti namanya sisi. Dan mengganti ukurannya sama warna backgroundnya. Oke.
Nah, akan jadi seperti ini. Lalu saya akan membuat edit text. Edit text yang tadi seperti yang sudah saya bilang, kalau edit text ini agar membuat pengguna bebas mengisi di tabel tersebut atau di kolom. Untuk bagian string saya kosongkan, dan bagian flag saya kasih tulisan _cc, dan ukurannya saya mengganti 18, warna backgroundnya juga saya ganti. Dan saya akan membuat push button. Untuk sebagai tombol mungkin segini cukup. Saya akan mengganti namanya, mengganti jadi menghitung, dan di bagian tag tambah underscore luas. Ini saya akan mengganti ukurannya jika sudah seperti ini, maka akan jadi seperti ini. Sini saya akan membuat satu label teks lagi. Di bawah sini, di bagian string saya tulis luas. Untuk sebagai hasilnya, di bagian tag saya tulis luas underscore cc. Nah, jika seperti ini, saya akan membuat satu tombol lagi untuk tulisan. Nah, ketika sudah jadi seperti ini, sudah jadi seperti kayak gini, maka kita kembali ke program yang tadi setelah kita mengganti nama. Nah, kita akan mengisi kolom tulisan di bawah tulisan pas button ini. Kita akan tulis isi sama dengan string 26 buka kurung get buka kurung handles titik edit underscore cc koma atas string 3,1 gitu. Nah, string ini akan mengubah menjadi nominal. Sabar, di sini kurung 1 titik koma. Kemudian kita enter, as if is empty buka kurung cc, enter, check buka kurung handles luas underscore string titik koma atas sisi harus berupa angka, berupa bilangan. Nah, ketika pengguna mengisi atau salah menaruh itu, maka akan tulisan hasil harus berupa bilangan. Return, and setelah itu kita akan tulis di bawah perhitungan luas sama dengan sisi
pangkat 2 titik koma hasil dengan sprint if luas sama dengan persen d titik dan luas dengan luas. Nah, mungkin seperti ini, lalu kita enter lagi. Tulis set dalam kurung handles titik text underscore luas titik underscore string titik koma atas koma hasil tutup kurung. Nah, tutup dengan titik koma. Setelah itu kita akan tulis di bawah pas button close titik koma. Nah, jika sudah seperti ini, maka coba kita run aplikasinya. Yes, kita akan masuk angka minim, contohnya 4. Hitung. Sepertinya ada yang salah. Coba kita cek, coba saya cek lagi mana yang salah. Pas buttonnya kita coba klik hitung. Oh iya, pas buttonnya di sini saya tulis hitung, dan di bawah tulisannya pas button underscore luas. Di situ saya salah. Sini saya ganti pas button underscore luas. Nah, jika sudah seperti ini, maka coba kita run lagi aplikasinya. Kita masukkan 4, hitung. Nah, jadi itu angkanya di bawah situ. Kita akan perbesar lagi untuk bagian luas. Terus ini kita sudah kita run. Yes, kita kasih masuk 4, hitung. Nah, mungkin segitu saja aplikasi yang saya buat dari melalui software MATLAB. Introduction of Strike Level Flight. Operasi penerbangan reguler biasanya mencakup take off, climbing, crashing, turn, descent, and landing. Sebuah pesawat sipil sedang berada dalam masa penghapusan penerbangan untuk sebagian besar durasi penerbangannya. Penerbangan jelajah adalah bagian utama dari misi tersebut dan didefinisikan sebagai penerbangan garis lurus, di mana kecepatan dan kecepatan saring dijaga hampir konstan. Dengan kata lain, tidak ada climbing dan descent in crashing. Bab ini dan bab berikutnya dikhususkan untuk penyelidikan berbagai parameter penerbangan pesawat terbang ketika dalam penerbangan jelajah. Kami mengklasifikasikan mesin pesawat menjadi 2 kelompok utama mesin yang digerakkan. Perbedaan utama adalah mesin jet, turbojet, dan turbofan. Dan output dari mesin jet adalah gaya dorong, sedangkan output dari prop mesin adalah daya P, tetapi daya tersebut diubah menjadi gaya dorong oleh baling-balingnya. Fundamental equation. Persamaan gerak yang paling mendasar dalam penerbangan jika didasarkan pada hukum kedua Newton, yang menyatakan bahwa ketika gaya eksternal bersih
jika bekerja pada benda bermassa m. Percepatan linear yang dihasilkan berbanding lurus dengan gaya total dan memiliki besaran yang berbanding terbalik dengan massa. Arah percepatan sama dengan gaya total yang diterapkan dalam bentuk persamaan. Contoh persamaannya, sigma F sama dengan M kali A. Bisa kita lihat di sini T sama dengan D atau thrust sama dengan drag, wake sama dengan lift. Ini di sini bisa kita lihat kalau garis lurus pesawat, dan ini adalah rumus untuk menghitung sudut serang, yaitu W sama dengan L tambah T sin dalam kurung A tambah IE tutup kurung. A adalah is aircraft of angel attack, IE is engine setting angle. Drag, thrust, and velocity relationship. Ketika sebuah pesawat terbang dalam garis lurus pada ketinggian konstan, jika pilot menerapkan lebih banyak pengaturan throttle, gaya dorong akan meningkat, dan kemudian kecepatan pesawat akan meningkat sesuai dengan itu. Selain itu, saat kecepatan meningkat, gaya hambat juga meningkat. Kecepatan ditingkatkan hingga gaya hambat dan gaya dorong menjadi sama. Jadi, untuk setiap nilai berat pesawat dan daya dorong mesin, biasanya ada satu kecepatan udara atau seringkali dua yang memenuhi kondisi trim penerbangan pada keadaan pertama dan terakhir tersebut. Pertarungan tidak dipercepat dan penerbangan diantaranya tersebut penerbangan dipercepat. Velocity angle of attack relationship. Penerbangan level garis lurus dimungkinkan pada setiap kecepatan yang diizinkan. Kecepatan yang diizinkan didefinisikan sebagai kecepatan yang sama atau lebih tinggi dari kecepatan stall dan sama atau kurang dari kecepatan maksimum. Agar pesawat tetap dalam keadaan terbang, ia harus menyediakan daya angkat yang cukup melalui komponen aerodinamisnya, terutama oleh sayap. Pesawat tidak dapat menghasilkan gaya angkat yang cukup jika kecepatannya kurang dari kecepatan stall. Pesawat juga tidak dapat menghasilkan gaya dorong yang cukup untuk memiliki kecepatan lebih tinggi dari kecepatan maksimumnya. Jika pilot perlu mempertahankan ketinggian di mana kerapatan udara konstan, ia harus mempertahankan gaya duduk sama dengan berat pesawat. Gaya angkat adalah fungsi dari kerapatan udara atau O, koefisien angkat, area pesawat, area sayap, dan kecepatan angin. Di sini bisa kita lihat persamaan ini menyeratkan bahwa untuk mengubah kecepatan udara dalam perbandingan jelajah dengan berat pesawat konstan, koefisien angkat atau CL harus berbanding terbalik. L sama dengan setengah rho V kuadrat kali S C L. Kita dapat menyimpulkan bahwa penerbangan yang stabil dan rata rasio lift to drag hanyalah kebalikan dari rasio dorong terhadap berat. Jadi L per D sama dengan W per T, atau T sama dengan W, T sama dengan W dalam kurung D per T tutup kurung sama dengan W per buka kurung L per D tutup kurung. Dalam penerbangan jelajah, lift sama dengan berat pesawat, yaitu konstan. Jadi untuk memaksimalkan rasio lift to drag harus diminimalkan. Persamaannya adalah buka kurung L per D tutup kurung max sama dengan D min. Untuk memaksimalkan lift to drag, seorang harus memaksimalkan rasio koefisien lift dengan koefisien drag, atau
CD sama dengan CDO tambah KC 2L, KC kuadrat L. Untuk menemukan CL per CD, maksimum yang dapat digunakan adalah buka kurung CL per CD tutup kurung max sama dengan 1 per akar kuadrat 2 dari C D dari KC DE. Dengan hubungan ini, seseorang dapat mengevaluasi rasio lift to drag maksimum dari pesawat apapun. Satu-satunya informasi yang diperlukan adalah koefisien drag zero lift pesawat atau CDO dan faktor koreksi drag yang diinduksi K. Specific speed in straight line level flight. Sebuah pesawat dapat melakukan penerbangan jelajah berkelanjutan dengan berbagai macam kecepatan udara dari kecepatan minimum hingga kecepatan maksimum. Kecepatan minimum biasanya lebih sedikit dari kecepatan cos, sekitar 1,1 vs sampai 1,3 vs. Maximum speed atau Vmax. Bagaimana menganalisis dan menghitung kecepatan maksimum absolut ini dan ketinggian yang sesuai dalam penerbangan cruising dengan kecepatan konstan, gaya hambat dan gaya dorong harus sama. Tmax sama dengan Dmax sama dengan setengah per 2 rho V2 max SCD. Gaya dorong mesin jet diperkenalkan sebagai fungsi ketinggian atau kerapatan udara sebagai berikut. Tmax sama dengan Tmax A rho per rho A 0,9 turbojet troposfer. Tmax sama dengan Tmax A rho 13.000 sama dengan rho A tutup kurung pangkat 0,9. Rho sama dengan 11.000 turbojet atau stratosfer. Tmax sama dengan Tmax A rho sama dengan rho A 1 pangkat 1,2 turbofan engine. Maximum speed atau Vmax. Dalam persamaan ini, Tmax dan Tmax XSL masing-masing adalah gaya dorong maksimum pada ketinggian berapapun dan gaya dorong maksimum pada permukaan laut. Dengan mensubstitusikan persamaan ini ke dalam persamaan 5.31, kita akan mendapatkan persamaan linear non-linear berikut. AV kuadrat max tambah B per V2 V kuadrat max kurang CT max sama dengan 0, di mana A 1 per 2 rho SC DE, B sama dengan 2 KW kuadrat per rho S, C sama dengan dalam kurung rho per rho E pangkat 0,9 turbojet troposfer. C sama dengan rho 11.000 per rho E dalam kurung pangkat 0,9 buka kurung rho sama dengan rho per rho 11.000 tutup kurung turbojet stratosfer. C sama dengan buka kurung rho sama dengan per rho E tutup kurung pangkat 1,2 turbofan engine. Minimum drag speed. Kecepatan menarik lainnya dalam pertarungan level garis lurus adalah kecepatan di mana pesawat menghasilkan gaya hambat minimum karena pesawat yang rata gaya dorongnya sama dengan gaya hambat pesawat. Hambatan minimum menyiratkan daya dorong minimum dan selanjutnya konsumsi bahan bakar yang lebih rendah. Minimum drag speed. Untuk menghitung drag minimum, cukup dengan membedakan persamaan 2,5 sehubungan dengan kecepatan dan mengaturnya ke 0 dan melakukan derivasi. Ini kita mulai dengan persamaan berikut. D sama dengan 1 per 2 rho V kuadrat SCD sans CD per CD sama dengan CDE tambah
KC kuadrat L, and CL sama dengan 2 mg per rho V kuadrat S menjadi D. Dengan mendiferensialkan persamaan 5.39 terhadap V dan menyatakannya sama dengan 0, maka kita akan memperoleh omega D per omega V sama dengan rho FSCDE kurang 4K dalam kurung mg pangkat 2 per rho V pangkat 3 S sama dengan 0. Dan akhirnya V min D akar 2 akar K dalam kurung mg per rho S dalam kurung akar C DE sama dengan akar 2 mg per rho S akar C DE per K sama dengan dalam kurung 2 mg per rho S pangkat 1/2 K per CDE dalam kurung pangkat 1/4. Jadi V min D sama dengan akar 2 mg per rho SC L min D. Drag transfer relationship. Kita dapat menyimpulkan bahwa koefisien lift pada kecepatan drag sama dengan akar kuadrat rasio koefisien drag zero lift atau CD dan faktor drag induksi atau X. Persamaannya adalah CL min D sama dengan akar CDE per K. Drag transfer relationship. Efisiensi aerodinamis terbaik dari sebuah pesawat adalah ketika ia melaju dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga memberikan nilai rasio lift to drag atau V per D max tertinggi. Kecepatan ini menarik bagi pilot yang biaya penerbangannya menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, rasio lift to drag pada kecepatan drag minimum sama persis dengan rasio lift to drag maksimum. V dalam kurung L per D max sama dengan V min D. Jadi V dalam kurung L per D max sama dengan akar 2 mg per rho S akar CDE per K. Kita dapat menyimpulkan bahwa koefisien lift pada maksimum L kecepatannya sama dengan akar kuadrat dari rasio koefisien drag zero lift atau CD dan faktor drag induksi X, karenanya CL dalam kurung L per D max sama dengan C akar CDE per K. Flight path. Taksi. Pertama, taksi. Pesawat disiapkan untuk lepas landas. Penumpang naik dan mereka akan dimuat. Lepas landas. Kedua, lepas landas. Pesawat mulai dalam keadaan diam di awal landasan, itu bergerak dalam garis lurus sepanjang landasan. 3. Climb. Pesawat akan mulai menambah ketinggian dan menambah ketinggian. Kemudian crash. Pesawat akan menahan ketinggian tetap sampai pilot memutuskan untuk turun. Kemudian manuver adalah fase penerbangan ini menjadi kombinasi dari beberapa penerbangan operasi. Descent. Saat pesawat sudah dekat dengan tujuan, pesawat harus kalah ketinggian atau harus menurunkan ketinggian hingga pesawat dapat mendarat dengan selamat. Landing. Fase terakhir dari setiap penerbangan sipil adalah landing. Fase pendaratan termasuk pendekatan, suar, dan touchdown dan mengurangi kecepatan. Rate of climb. Parameter pendakian yang paling penting adalah rate of climb atau ROC, yang kami nyatakan sebagai ROC. ROC adalah laju perubahan ketinggian per satuan waktu. ROC sama dengan DH per DT sama dengan H, di mana H adalah altitude,
T adalah time atau waktu. Misalkan jika sebuah pesawat terbang meningkatkan ketinggian 100 m di setiap 5,5 rdc, maka akan menjadi 100 per 5 sama dengan 20 meter per second atau 1200 meter per minor, 3036 fpm, feet per meter. ROC. Sekarang perhatikan bahwa mengilustrasikan gaya-gaya pada pesawat dalam keadaan dengan kecepatan konstan, yaitu berat atau W, angkat atau L, drag atau D, dan dorong atau thrust dengan T atau T. Mesin pesawat sering memiliki sudut pengaturan IT seringkali sekitar 2-5 derajat. Pesawat pada gambar dengan kecepatan konstan berdasarkan hukum Newton 2 dan menggunakan persamaan gaya dorong mesin dapat menulis kesetimbangan gaya-gaya dalam arah terbang sebagai T cos dalam kurung IY tambah alpha tutup kurung kurang D kurang W sin dalam kurung theta sama dengan MA sama dengan MdV per dt. Descending flight adalah operasi penerbangan lain yang harus dievaluasi untuk analisis kinerja pesawat. Ini tidak sepenting climbing, tapi ada beberapa contoh bahwa pesawat harus berkinerja baik. Jika tidak, pesawat terbang mungkin berakhir mengalami crash. Penerbangan turun adalah operasi penerbangan utama sebelumnya untuk mendarat konvensional. Ini adalah operasi penerbangan dengan biaya terendah. Sebuah keturunan selama perjalanan udara adalah setiap bagian dari penerbangan di mana pesawat berkurang ketinggian dan berkebalikan dari pendakian. Keturunan adalah descending komponen penting dari pendekatan pendaratan. Pesawat angkut besar di sebuah penerbangan jarak jauh mulai turun ketika pesawat telah sekitar 150-200 km ke bandara tujuan. Ini setara dengan 20-30 menit penerbangan jarak jauh. Rate of descent. Berdasarkan hukum Newton kedua, dalam penerbangan menurun yang tidak dipercepat, kesetimbangan gaya dalam arah X dan Z. Dalam penerbangan menurun, gaya hambat lebih besar dari gaya dorong dan gaya angkat lebih kecil dari gaya berat. Jika kecepatan pesawat dijaga konstan, KE tidak berubah. Sebaliknya PE menurun dalam bentuk kehilangan. Rate of descent. Oleh karena itu, laju perubahan ketinggian tergantung pada rasio angkat terhadap berat. Saat kita mengurangi daya dorong mesin, tingkat pengurangan ketinggian juga meningkat. Tingkat keturunan atau RDO didefinisikan sebagai RDO sama dengan V sin theta, di mana V itu airspeed, theta itu descent angle. Mungkin sekian dari saya untuk meringkas mata kuliah dari prestasi terbang 2. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.